yang benar-benar harus bisa dimengerti bahwasanya sangat penting sekali untuk kita merencanakan keuangan itu ya Mbak Dewi ya. Ini tips pasti tidak ada di mana-mana. Nanti ke mall, ih ada baju lucu, ih beli. Ada tas lucu, ih beli. Sobi Show. Rexfin presents. Halo Sobat Rexfin, tentunya senang sekali saya hadir lagi di sini bersama dengan Sobi Show kali ini. Tentunya buat semua dan masyarakat Kota Batam dimanapun Anda berada, ini salah satu momen yang kita tunggu-tunggu di episode kali ini. Karena saya hadir bukan hanya sendirian, ya, tentunya bersama dengan keluarga besar Rexfin. Banyak hal yang harus dibahas untuk promo terbaik. Tentunya kali ini seperti apa mengontrol diri tentang keuangan, finansial, dan tentunya hari ini saya mengundang yang paling luar biasa karena tema kita juga pastinya cerdas sekali. Karena cerdas dalam financial planning. Ya, kita punya bintang tamu hari ini yang saya undang jauh-jauh, ya, luar biasa sekali pokoknya. Ya, ini tim dari Bank Mandiri. Bersama dengan saya sudah ada yang paling cantik di Bank Mandiri. Banyak banget ini paling cantik diambil ya. Tentunya bersama saya sudah ada Mbak Dewi Tria Kurniasari selaku Relationship Manager Priority Banking. Tepuk tangan dong buat Mbak Dewi. Dan ini Mbak Dewi salah satu kebahagiaan Rexfin sudah bisa hadir bergabung bersama kita di sini Mbak Dewi. Tentunya ini momen luar biasa dan senang sekali ya. Gimana kabarnya Mbak Dewi? Alhamdulillah sehat. Puasa hari ini? Alhamdulillah, insya Allah puasa. Luar biasa. Dan tentunya juga yang di sana buat semuanya harus hari ini bulan puasa. Kalau bisa puasa ya, ini 1443 Hijriah di 12 Ramadan ya, jadi silakan. Dan tentunya Mbak, kalau masalah puasa kita juga beli puasa untuk bisa menahan finansial kita hari ini karena tema kita adalah kita membahas kali ini cerdas dalam financial planning. Iya, nah, betul. wow, banyak banget pastinya akan disampaikan dari Mbak Dewi ini. Tentunya buat semua masyarakat Kota Batam dan dimanapun Anda berada, tentunya ini salah satu informasi terbaik, edukasi terbaik untuk kita bisa memahami sebenarnya Mbak Dewi ya, untuk cerdas dalam financial planning itu seperti apa sih planning kedepannya untuk bisa mengontrol finansial kita ya. Iya, betul. Baik Mbak Dewi, kalau kita sebelum kita bahas tentunya boleh dong perkenalkan dirinya biar semuanya pada tahu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Tria Kurniasari. Saya saat ini bekerja di Bank Mandiri Outlet Prioritas Batam sebagai Relationship Manager Priority Banking. Nah, tugas saya selain memberikan advice kepada nasabah mengenai keuangan, saya juga menghandle nasabah-nasabah prioritas seperti itu ya. Baik, Mbak Dewi, pasti udah pada kenal ya. Udah dijelaskan sedetailnya perkenalan, tapi mau tanya dong, udah berapa lama sih Mbak di Mandiri itu? Saya bekerja di Mandiri sudah 8 tahun. Banyak banget pasti suka dan dukanya apa nih? Iya. Bisa share dong buat yang di rumah. Baik, kalau untuk duka pasti ada ya, tapi di sini saya akan menceritakannya suka-sukanya aja Mas Dewi. Banyak sukanya dong. Iya, benar. Jadi kalau untuk sukanya saya lebih bisa kenal sama nasabah-nasabah besar karena saya di prioritas ya. Jadi terkadang saya itu melihat di sisi positifnya aja, bagaimana mereka dulu dari mungkin yang biasa jadi pengusaha, kemudian yang kerja kerasnya mereka, itu aja sih Mas Dewi. Baik, kalau kali ini tentunya episode kali ini Mbak Dewi kita akan membahas tadi tentang finansial, seperti apa sih cara kita untuk bisa mengontrol finansial, cara cerdas, jurus terjitu untuk bisa mengontrol finansial kita ke depannya agar lebih baik. Nah, saya mau tanya nih dari sekian banyak staf Mandiri tentunya Mbak Dewi kita undang agar bisa memberikan sharing kepada semuanya tentunya yang di studio ataupun juga yang di rumah ya, untuk bisa mengetahui seperti apa sih sebenarnya arti dan maksud perencanaan keuangan itu seperti apa menurut Mbak Dewi? Baik, kalau untuk perencanaan keuangan ini adalah suatu konsep bagaimana kita bisa bijak dalam mengelola keuangan Mas Dewi. Baik. Jadi seperti kita harus bijak nih dalam mengelola gimana penghasilan kita dan pengeluaran kita gitu. Kita kena punya tujuan karena kita nggak begitu bablas-bablas aja penghasilan kita ya. Benar. Kita gajian bablas bagaimana kita bisa punya masa depan. Benar. Gitu. Jadi kita ini bukan sultan ya, Iya, yang mau berapa aja ada, uangnya seberapa aja ada. Jadi benar-benar harus dikontrol begitu ya. Benar. Jadi benar-benar bisa memahami sebenarnya perencanaan itu harus seperti apa, mengontrol keuangan kita. Begitu ya Mbak Dewi ya. Wow. Baik. Dan tentunya ini banyak sekali nih. Apa sebenarnya perlu nggak sih sebagai kita untuk bisa namanya merencanakan keuangan itu perlu nggak sih menurut Mbak Dewi sendiri? Perlu banget, karena untuk merencanakan keuangan itu kita harus fokus sama satu tujuan. Kita yang pertama harus punya tujuan, kemudian yang kedua kita harus punya konsep dalam jangka waktunya.
Baik. Kita harus tahu Mas Dedi, kita dalam jangka waktu pendek kita punya tujuan apa nih, dalam jangka waktu menengah dan dalam jangka waktu yang panjang. Contoh nih, dalam jangka waktu yang pendek mungkin Mas Dedi mau beli mobil, kendaraan gitu ya, mungkin 3 tahun kita bisa menabung. Kemudian kalau untuk jangka menengah mungkin Mas Dedi mau liburan atau menikah mungkin ya, mudah-mudahan menikah. Ya. Nah, Tuh, itu kan bisa. cepet dapet jodoh. Iya, Ya? benar. Kalau jangka panjang Mas Dedi, ini mungkin lebih ke anak ya Mas Dedi. Oke, jadi ya benar juga ya kalau kita biasanya kenapa harus bisa merencanakan keuangan karena kita nggak tahu nanti yang terjadi dengan kita. Benar. Mau itu waktu dekat ataupun waktu yang lama gitu ya. Jadi benar-benar harus bisa mengetahui sebenarnya proses perencanaan. Ini juga nggak kalah kalau misalnya kita mau beli satu properti misalnya atau mau beli satu unit rumah untuk jangka panjang yang lama itu jadi tabungan ya, benar ya. Jadi benar-benar harus bisa memahami dan perlu sekali perencanaan itu. Nah tentunya kalau dari kita merencanakan pasti banyak manfaatnya. Menurut Mbak Dewi sendiri gimana sih untuk menangani manfaat dan apa sih yang paling besar manfaatnya untuk kita merencanakan? Baik, kalau untuk manfaatnya yang pertama itu adalah untuk dana masa depan, kemudian yang kedua adalah untuk dana pensiun. Jadi contoh nih kalau kita beli rumah nih Mas Dedi kan jangkanya panjang ya. Biasanya kita kalau untuk nabung kan 10 tahun kalau kredit ya Mas Dedi gitu. Nah, kalau untuk rumah jadi kita kan ibaratnya kita udah punya aset nih untuk 10 tahun ke depan kita nyicil, kita punya aset untuk bisa untuk keluarga kita seperti itu. Baik, jadi ini benar-benar manfaatnya itu besar sekali. Jadi buat yang di rumah sana juga jangan lupa ya kalau kita itu sebenarnya penting banget ya Mbak Dewi untuk bisa merencanakan keuangan kita. Sangat ya, baik itu mau jangka pendek ataupun jangka panjang. Ya amit-amit kalau bisa nggak terjadi sesuatu misalnya sakit, nah kita butuh, tiba-tiba tabungan kita nggak ada nih kosong, bingung juga. Jadi ini salah satu momen yang benar-benar harus bisa dimengerti bahwasanya sangat penting sekali untuk kita merencanakan keuangan itu ya Mbak Dewi ya. Jadi nah ini dia nih solusi terbaik dari Mbak Dewi. Sedikit aja udah bisa memberikan makna yang luar biasa. Jadi buat semua yang di rumah sana jangan lupa nih buat teman-teman dan juga buat sobat Rexfin juga paling penting ini Mbak Dewi karena mereka juga memilih satu unit terbaik dari Rexfin juga harus memberikan perencanaan keuangan yang baik biar bisa mendapatkan satu unit terbaik dari Rexfin. Ini luar biasa. Iya benar. Saya ada tips Mbak Dedi. Oh, wow. Ini tips pasti tidak ada di mana-mana, hanya ada di acara ini. Ini benar-benar luar biasa. Kita juga punya luar biasa acaranya. Benar-benar sobat Rexfin juga jangan mau ketinggalan ya. Jadi Sobi Show ini benar-benar luar biasa untuk kita. Apa sih Mbak tipsnya? Nah ini mungkin bagi untuk karyawan seperti kita ya Mas Dedi. Karyawan seperti kita yang cukup salarinya yang cukup ya. Jadi harus punya tips biar keuangannya baik. Gitu ya. Benar. Nah, bagaimana kita biar bisa punya rumah nih Mas Dedi? Biasanya kan kalau karyawan kan gajinya mungkin sebulan sekali. Benar. Kalau kita untuk belanja-belanja aja bablas dong gitu ya. Nah, bagaimana biar kita bisa nyicil nih untuk beli rumah? Mungkin kalau karyawan, kalau untuk beli cash agak berat ya Mas Dedi gitu. Nah, caranya yang pertama itu kita harus bisa alokasikan Mas Dedi. Yang pertama itu untuk kebutuhan pokok dulu. Untuk makan, transportasi, untuk kebutuhan mungkin kalau yang udah berkeluarga untuk anak gitu ya. Itu dari gajinya itu 40%. Maksimal. Oh, gajinya 40%. Iya, dari gaji. Kemudian setelah itu kita juga punya 40% lagi. Ini adalah untuk nyicil rumah. Wow, jadi ya Mbak Dewi izin saya potong dulu tentunya buat yang di rumah sana. Jadi kalau punya gaji 100% jangan dihabiskan, dibagi-bagi 40% ya tadi Mbak untuk kebutuhan yang pokok banget ya keluarga untuk anak mungkin tentunya ya sisanya 40% untuk cicilan rumah. Jadi Anda juga bukan tinggal di satu kendaraan atau di mobil, tinggal di rumah gitu ya Mbak. Iya betul. Benar, kadang orang lebih penting zaman sekarang itu Mbak punya mobil besar-besar bagus-bagus tapi rumahnya masih sewa, gitu. masih sewa dan bingung udah harus pindah-pindah ribet. Jadi benar harus punya satu unit rumah terbaik tentunya dari Rexfin untuk bisa mengalokasikan perencanaan keuangan dengan 40% tadi itu ya Mbak? Betul. Kemudian lagi nih Mbak, apa lagi? Dan Mas Dedi tahu nggak 20%-nya lagi untuk apa? Apa itu? Untuk menabung. Jadi untuk dana emergency. Baik. Itu tadi manfaat dari perencanaan keuangan itu benar-benar harus bisa di-manage karena sisa 20% tadi buat ditabung. Jadi tabungannya ketika kita membutuhkan sesuatu sudah ada backup. Gitu ya Mbak? Benar. Kan kita nggak pernah tahu nanti kalau kita sakit nggak punya uang. Benar. Itu dia tadi manfaatnya di jangka pendek atau jangka panjang. Benar. Tepuk tangan dong buat Mbak Dewi, keren banget. Wow. Jadi ini salah satu tips yang tidak akan pernah Anda dapatkan dimanapun. Kalau bukan hanya di Sobi Show kali ini nih. Ini episode kali ini benar-benar luar biasa. Sangat memahami dan mengerti apa yang diinginkan para
pelanggan nasabah tentunya dari Bank Mandiri untuk mewujudkan mimpi mereka memiliki hunian terbaik tentunya dari Rexfin yang paling penting. Karena nanti episode nanti juga akan ada Mbak promo-promo terbaik dari Rexfin yang bisa Anda dapatkan di kesempatan nanti untuk memiliki hunian terbaiknya. Tapi kali ini sebelum punya rumah, Anda harus tahu dulu perencanaan keuangan yang baik bersama dengan kita berdua. Nah, ini Mbak Dewi akan memberikan solusi terbaik, tip-tipsnya. Baik, Sobat Rexfin tentunya ini luar biasa. Kalau tadi kita sama-sama tahu sebenarnya promo-promo terbaik dari Bank Mandiri, paling penting adalah Sobat Rexfin juga harus tahu sebenarnya banyak sekali yang harus kita ketahui dari promo-promo dan hadiah-hadiah menarik dari Rexfin. Dan paling penting adalah di bulan Ramadan hari ini. Nah, ini salah satu di mana Anda bisa mendapatkan berkah Ramadan dan juga mendapatkan berkah luar biasa dari promo-promo Rexfin. Karena kita tahu Ramadan Festival ini akan memberikan diskon hingga 170 juta rupiah. Wow, tepuk tangan dong buat Rexfin. Ini salah satu bentuk apresiasi Rexfin diberikan kepada semua konsumennya Rexfin yang sudah memiliki satu hunian terbaik dari Rexfin. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Silakan yang belum punya dengan 12 proyeknya, pilih salah satu proyek terbaik dari Rexfin menjadi salah satu investasi Anda, menjadi satu inspirasi terbaik untuk Anda dan keluarga memiliki satu hunian yang luar biasa dari Rexfin. Dan tentunya bukan hanya saja itu, masih ada juga ini cash bertahap hingga 84 kali. Wow, mana lagi benar-benar didustai kalau bukan ini benar-benar Rexfin keren banget untuk semua konsumennya. Dan tentunya ini ada juga gratis dapur-dapur, ini gratis direnovasinya, gratis di dapur. Wow, jadi lengkap rumahnya, beli rumah sama renovasinya. Keren banget, tepuk tangan dong buat Rexfin. Tentunya banyak yang tahu sebenarnya proyek-proyek ini, ada yang udah tahu, ada mungkin yang belum tahu. Saya akan mengingatkan sekali lagi 12 proyek dari Rexfin. Ada The Residence, ada Green Medina, ada Rex Park Terrace, ada Grand Avenue Park, dan juga ada Rexfin Boulevard, Rexfin Residence, Oleana Park, ada juga Rexfin Village, Rexfin Newton, ada juga Rexfin Green Park, Prasetya Residen, dan Tap Jacinta Indah 2. Jadi ini salah satu 12 proyek terbaik dari Rexfin yang harus kita miliki salah satu di antaranya. Boleh 2 atau 3 atau 4, Anda yang menentukan Sobat Rexfin dimanapun Anda berada. Dan tentunya saya mengingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk informasi lebih lengkap Anda bisa kunjungi website kita di rexfin.co.id/Ramadan 2022. Yang paling penting jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Ini yang paling penting. Jadi jangan sampai Anda lewatkan. Buat semua Sobat Rexfin dimanapun Anda berada, silakan miliki satu lagi hunian terbaik dari Rexfin dengan promo-promo yang luar biasa Anda dapatkan. Ini promo-promo keren banget di bulan Ramadan. Ada Ramadan Festivalnya. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Baik, Mbak Dewi, tentunya kalau tadi kita lihat kan manfaatnya banyak banget ya dari jangka pendek atau jangka panjang. Kalau biasanya ada nggak sih biasanya mendapatkan kesulitan untuk kita bisa menjalankan perencanaan itu tadi, Mbak? Kira-kira gimana, Mbak? Sulitnya apa sih? Apakah tidak cukup dibagi salary-nya atau seperti apa? Mungkin Mbak Dewi bisa menyikapi. Mungkin kalau untuk kesulitan ini kita harus bisa membedakan nih antara need dan want. Baik. Ya? Yes. Jadi kita harus pisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Baik. Jangan semua keinginan menjadi kebutuhan. Benar. Jadinya adalah bablas. Benar. Gitu ya. Jadi ibaratnya kita nggak bisa untuk nyicil rumah, kita nggak bisa nabung. Baik, itu Mbak biasanya kenapa seperti itu? Karena ego. Benar. Jadi kalau kita need sama want itu biasanya disamain karena merasa, apalagi wanita-wanita zaman sekarang ya tidak bisa lihat yang agak gimana gitu ya, langsung melupakan yang dibutuhkan, semuanya mau ya. Jadi lupa kalau saldonya itu tinggal berapa persen, ternyata ya itu tadi tidak bisa mengontrol diri dan juga ego dari dirinya untuk tidak bisa membedakan mana yang paling dibutuhkan dan keinginan, begitu ya. Nah, banyak ini Mbak, kira-kira yang masuk di email saya juga banyak pertanyaan-pertanyaan nanti yang pastinya akan kita berikan ke Mbak Dewi karena ini salah satu solusi terbaik untuk kita yang ingin benar-benar tahu sebenarnya perencanaan keuangan itu seperti apa ya, Mbak. Baik, kalau masalah pengelolaan keuangan nih untuk saat ini biasanya kan zaman sekarang ya anak muda itu kurang memahami Mbak Dewi untuk masalah mengerti perencanaan keuangan. Mereka itu kapan maunya ya udah hajar aja, kapan dia mau beli apa ya beli aja. Nah itu gimana sih menurut Mbak Dewi cara mengelola keuangan untuk generasi muda, misalnya generasi zaman sekarang khususnya gimana? Mungkin kalau untuk perencanaan keuangan untuk orang zaman sekarang ya Mas Dedi, ini berbeda dengan orang zaman dulu. Benar. Gitu. Kalau orang zaman dulu itu investasinya itu kemana sih? Ke tanah. Benar. Gitu ya, ke emas. Benar. Gitu. Tapi sekarang lebih ke
rumah untuk masa depan, kemudian ke saham, ke obligasi, seperti itu. Baik, oh jadi ini benar-benar kalau beda ya tingkat pemikiran zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh beli tanah aja deh, tanah itu kan semakin lama semakin mahal. Benar ya? Semakin lama semakin mahal. Jadi kalau misal zaman sekarang tuh orang mikirnya udah properti yang paling baik. Iya. Karena ini benar sih Mbak Dewi, kalau menurut saya kalau kita berinvestasi, itu adalah yang paling penting investasi properti. Karena investasi properti itu dia akan pernah turun, dia akan malah tinggi. Ya, kalau emas dia masih bisa tidak stabil, tapi kalau properti itu paling penting. Keren banget ya. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Mbak Dewi. Nah, jadi ini salah satu yang Mbak Dewi kalau zaman sekarang itu kenapa properti? Karena dia pikir masa depannya akan lebih baik. Iya. Kalau tanah tidak ada bangunannya, ya bukan berarti tanah itu juga jatuh harganya, tapi biasanya properti zaman sekarang itu paling penting. Karena kita melihatnya dari zaman sekarang ya. Karena kelihatan nih Mbak, zaman sekarang tuh anak-anak muda sekarang ya. Kalau kita lihat nongkrong di satu tempat, jajan satu hari bisa 300.000. Iya, benar. Dia punya tabungan, dia nabung ya, bisa cicilan properti satu hari 300, satu bulan udah 9 juta. Udah bisa dapat satu unit terbaik. Benar. Apalagi dari Rexfin nanti dengan promo-promonya. Wow, kita tunggu episode berikutnya dari Rexfin dengan yang luar biasa tentunya. Ini disampaikan dari Mbak Dewi juga keren banget karena benar-benar zaman sekarang itu generasinya untuk menyikapi perencanaan keuangan dengan memiliki properti dan emas tentunya yang selalu kita inginkan ya Mbak. Baik Mbak, kalau biasanya kebiasaannya apa sih yang didapat itu kalau menyebabkan orang tidak bisa mengelola keuangan itu apa? Kebiasaannya ya? Iya. Oke. Kebiasaan yang nggak bijak seperti tadi Mas. Contoh nih, sekarang anak muda kan banyak banget yang nongkrong minimal sehari anggap aja lah 200.000 gitu ya Mas Didi. Kalau dalam jangka waktu sebulan 20 kali nongkrong itu udah 4 juta. Ibaratnya udah bisa dong buat nyicil rumah gitu ya Mas Didi. Benar. Gitu. Kalau seumpama diterusin terus, maksudnya nongkrongnya bablas nanti nggak punya rumah. Benar. Sayang kan kita nggak punya aset gitu, cuma untuk happy-happy aja. Benar, jadi kalau kita khususnya yang sekarang ini yang masih muda, kalau bisa boleh nongkrong, tapi harus bisa di-manage. Yang paling penting perhitungannya harus, perencanaan keuangan perhitungannya harus benar baik. Karena Anda nongkrong terus 1 bulan 30 hari Mbak, kali 200.000 6 juta. Lalu nongkrong terus, nggak dapat apa-apa, nongkrong dapatnya ilmunya sedikit, tapi hasil di belakangnya nggak ada jangka waktu panjangnya untuk mendapatkan investasi itu kosong. Karena sayang banget ya Mbak Dewi ya. Karena kalau kita nongkrong 200.000 satu hari sama teman-temannya udah bisa dapat satu properti kalau misalnya bisa nabung gitu ya. Iya betul. Wow, 6 juta satu bulan. Nah ini benar-benar harus, ini kebiasaan habit yang benar-benar harus kita kontrol Mbak sebenarnya. Zaman sekarang. Yes, zaman sekarang. Karena Mbak zaman sekarang itu biasanya tahu nggak apa? Gengsi. Benar. Nah jadi biasanya kalau nongkrong, nggak enak nih kalau gua nggak minum ini, nggak enak 500.000 aja udah ternyata nongkrong. Benar, kita harus bisa ngontrol diri untuk bisa menghapuskan kebiasaan habit kita. Gengsinya itu harus bisa diturunkan. Benar. Biar dapat satu unit terbaik. Benar. Jadi kebiasaan-kebiasaan benar-benar harus kita hindari. Nah, ini habit buruknya seperti ini. Kan sekarang banyak yang nongkrong-nongkrong cuma untuk story Mas Dedi. Iya. Gua setuju banget kalau itu. Gua setuju banget. Ya, gua setuju banget. Dimanapun biasanya gua nongkrong, lihat ini kenapa budak-budak ya? Maksudnya anak-anak zaman sekarang gitu ya. Aduh, minumnya hanya 1 gelas, story-nya paling banyak. Lamanya 4 jam bisa nongkrong di situ ya. Bener. Biar dilihat orang wah gitu ya Mas Dedi ya. Itu tadi Mbak, perencanaan keuangannya harus benar-benar di-manage, mengontrol diri, egonya ya. Itu dia harus benar-benar. Baik, Mbak, kalau kita lihat ini biasanya kan berapa banyak banget ya kalau dengan kita mengontrol keuangan tadi dengan 40% disisihkan 40% untuk kebutuhan pokok, 40% untuk kebutuhan yang lain, 20% buat ditabung. Nah, itu paling penting adalah biasanya berapa banyak sih dana darurat harus ditabung? Berapa banyak selain 20% tadi itu mungkin ada tambahan yang lain atau seperti apa gitu kira-kira? Baik, kalau untuk dana darurat kalau seumpama biasanya kan kalau untuk karyawan kan ada insentif ya Mas Dedi. Mungkin yang punya insentif itu dari insentifnya bisa dialokasikan lagi nih ke tabungannya untuk dana darurat gitu. Baik, jadi kalau kita jangan mengharapkan gaji gaji ya. Terus jadi kalau bisa ada bonus-bonus kalau misalnya kan kayak Mbak nih, Mbak Dewi misalnya kerja side jobnya adalah di officer misalnya, terus sampingannya syuting sana sini, nah itu bisa jadi salah satu masukan ya. Oh, ini keren banget, ini solusi terbaik juga buat kita semua. Jadi kita juga biar tahu, jadi jangan bisa ngontrol keuangan masuk, keluaran juga harus dikontrol dengan baik, gitu ya Mbak. Dan tentunya kepada semua sobat Rexfin dimanapun Anda berada, bukan hanya saya promo terbaik dari Rexfin yang bisa kita sama-sama tahu. Tentunya bersama dengan saya tadi sudah ada Mbak Dewi dari Bank Mandiri. Banyak banget sebenarnya promo-promo bisa ditawarkan kepada sobat Rexfin dimanapun Anda berada. Ya di episode kali ini promo-promo terbaik dari Bank Mandiri.
pastinya kita akan sama-sama tanya nih promo terbaiknya apa dari Mbak Dewi khususnya di Bank Mandiri. Kira-kira apa nih Mbak Dewi? Silakan Mbak. Baik. Nah, untuk produk-produknya kita juga ada reksadana, Mas. Nah, ngomong-ngomong, kalau untuk bayar DP properti nih, cocok banget kita masuknya ke reksadana installment plan. Jadi setiap bulan itu otomatis akan didebet dari tabungan. Contoh nih per bulannya mungkin 2 juta gitu ya. Boleh otomatis akan didebet, dalam jangka waktunya bisa ditentukan sendiri. Dan instrumennya juga bisa pilih sendiri. Bisa yang beresiko, bisa yang fixed income, bisa yang nggak beresiko gitu, sesuai dengan profil nasabahnya. Baik. Gitu. Kemudian ada promo juga dari New Livin. Sekarang New Livin yang berwarna kuning itu udah bisa beli reksadana di dalam situ. Baik. Iya, jadi Bapak Ibu sekarang dengan mudah bisa mengakses beli reksadana sendiri langsung. Kalau dulu kan harus lewat dari kita gitu ya, tetapi sekarang bisa langsung sendiri. Jadi ibaratnya mau nabung untuk bayar DP properti bisa di dalam New Livin. Baik. Nah itu dia tentunya pasti buat semua Sobat Rexfin dimanapun Anda berada, paling penting adalah promo terbaik dari Mandiri, dari Bank Mandiri tentunya sudah disampaikan dari Mbak Dewi sendiri. Karena banyak banget ini untuk Anda yang ingin pembayaran cicilan untuk propertinya juga bisa ya. Jadi reksadana ini keren, New Livin juga luar biasa. Jadi promo terbaik, Livinnya to the max. Ini mendapatkan hadiah 100 BMW X1. Wow, 1000 sepeda motor Vespa dan NMAX. Jadi ini produknya sampai dengan Juni ya Mbak 2022. Jadi silakan buat semua nasabah Bank Mandiri tentunya yang ingin melakukan pembayaran khususnya cicilan propertinya Rexfin bisa melalui Bank Mandiri ya. Di New Living juga ada yang berwarna kuning ya Mbak. Baik, keren banget. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Bank Mandiri. Wow. Baik Mbak, ini ada lagi nih, bagaimana sih cara kita menjaga tingkat pengeluaran dan memastikan bahwa saya itu udah menabung. Bagaimana sih cara menjaga tingkat pengeluaran kita itu? Oke. Kalau untuk menjaga tingkat pengeluaran, kembali lagi ke tadi Mas Didi. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena pengeluaran ini sepertinya kalau sekarang ini banyak keinginannya Mas Didi. Benar. Lifestyle gitu ya. Yes. Jadi untuk nanti ke mall, ada baju lucu, beli. Ada tas lucu, beli. Gimana kita mau nabung Mas Didi? Benar. Baik Mbak, untuk cara mengalokasikan pendapatan itu secara ideal tadi sudah dijelaskan bahwasanya penting banget berapa persen ke ini, berapa persen ke ini itu benar-benar harus bisa dijaga. Dan pasti penting adalah apa sih tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam perencanaan keuangan biar kedepannya lebih baik. Oke. Kalau untuk tahap-tahapnya, yang pertama itu kita harus tentukan dulu tujuannya kita apa sih, gitu. Contoh nih kita mau beli rumah Mas Dedi, berarti kan otomatis jangka panjang ya. Benar. Berarti kita harus saving dulu untuk bayar DP-nya gitu. Kemudian bagaimana kita nanti kemudian mengelola untuk gaji kita. Contoh nih angsurannya, contoh nih gaji 10 juta gitu ya. Kalau untuk angsurannya 3 juta, bagus dong. Gitu. Sisanya masih ada ya? Iya benar, 4 juta untuk kebutuhan, mungkin bayar kos kalau belum nikah ya Mas Dedi. Bayar kos, kan nanti kos itu kan akan ini nggak bayar lagi karena udah punya aset gitu. Baik. Intinya lebih ke tujuan yang pertama dan jangka waktu. Baik, jadi kita benar-benar harus bisa melihat tujuan kita seperti apa sih untuk bisa mendapatkan tahap-tahap yang baik itu tadi ya Mbak. Jadi kedepannya kita punya aset banyak, kemudian juga bisa mengontrol keuangan yang paling penting ya. Dan ini kalau ngobrol ini kita pastinya banyak pengetahuan yang kita dapatkan untuk kita biar kedepannya karena jangka waktu lama lebih cuan. Nah ini paling penting. Terakhir Mbak, apa sih tips yang disampaikan untuk kita semua kira-kira untuk bisa mengontrol perencanaan keuangan yang baik? Kira-kira tips terbaiknya apa untuk kita yang di rumah pun di studio ini? Oke, tips terbaiknya yang pertama kita harus bedakan dulu antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kita harus pisahkan nih mana kebutuhan dan mana keinginan. Jangan menjadi keinginan jadi kebutuhan gitu ya. Jadi kalau keinginan jadi kebutuhan kita bakal susah untuk menabung. Dan kita bakal rugi karena kita bakal susah untuk punya aset juga Mas Dedi. Kemudian yang kedua kita harus tetapkan juga tujuannya kita apa. Kita harus kembali ke tujuan. Gitu sih Mas Dedi. Baik, jadi buat semua ini Sobat Rexfin dimanapun Anda berada, paling penting adalah kita harus benar-benar memilih dan mengetahui sebenarnya untuk mana membedakan antara keinginan ya sama tujuan kita seperti apa untuk bisa mendapatkan satu perencanaan keuangan yang baik. Karena kita tahu bahwasanya jika kita salah memberikan perencanaan keuangan finansial kita, maka kedepannya, ke belakangnya nanti itu juga akan menjadi luar biasa, itu akan fatal sekali. Jadi ya merugi adalah diri sendiri. Saya ingatkan sekali lagi buat Sobat Rexfin dimanapun Anda berada ya Mbak Dewi, tentunya ini salah satu momen dimana kita bisa mendapatkan yang terbaik untuk bisa
ilmu-ilmu keren banget hari ini di episode kali ini Mbak. Ini benar bisa perencanaan finansial kita menjadi lebih baik. Langsung saja, banyak tadi ilmu sudah disampaikan dari Mbak Dewi tentunya. Jadi jangan sampai kita merasa merugi ya dengan tidak menggunakan tahap-tahap terbaik ya, jurus terjitu untuk bisa memberikan financial planning terbaik kita. Jadi benar-benar ini adalah kecerdasan kita sendiri ya Mbak Dewi ya. Baik, tentunya terima kasih banyak buat semua. Mbak Dewi terima kasih banyak sudah bisa hadir. Kalau kita turuti ini momen ini, episode kali ini kalau bisa panjang terus gitu. Tapi kan kalau dilihat ini benar luar biasa. Kalau kita lihat ini episode ini cukup untuk bisa mengontrol finansial kita yang baik. Gitu ya Mbak, untuk bisa sukses ke depannya begitu ya. Jadi benar-benar harus pintar menjaga diri ya, pintar membedakan antara keinginan dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keinginan yang baik. Nah, sukses terus pasti buat kita semua Mbak Dewi. Terima kasih banyak, sehat, salam sama keluarga. Dan tentunya terima kasih banyak buat semua sobat Ormax Fin dimanapun Anda berada. Senang sekali ya hari ini episodenya lancar bersama dengan Mbak Dewi dari Bank Mandiri sudah mensupport luar biasa episode kali ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di acara berikutnya tentunya di episode-episode yang luar biasa bersama dengan kita masih di Sobi Show. Saksikan Sobi Show setiap Jumat hanya di Rexfin Channel. like, comment, and subscribe channel ini. Follow akun official Rexfin Di bawah ini. Thank you.